Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini adalah satu hari di mana kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan akan satu tanggung jawab untuk bagaimana kita hidup dalam dunia ini, bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup dalam dunia ini karena kita melaksanakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup. Maka hidup hanya satu kali, saudara. Sekali lagi, saya terus mengingatkan, hidup kita hanya satu kali. Maka tidak ada reinkarnasi. Maka hidup kita cuma satu kali. Apa yang kau sudah kerjakan buat Tuhan. Maka hari ini saya berharap setiap saudara beribadah, ketahuilah anugerah Tuhan yang membawa saudara melihat. Saudara, banyak orang yang beribadah, tapi banyak dari mereka sudah kehilangan akan sense of grace di dalam hati mereka masing-masing. Kenapa? Karena banyak dari mereka menganggap datang ke gereja adalah sebuah rutinitas di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya pada asal dari seorang guru sekolah minggu, atau khususnya adalah guru pra-remaja di GRI Pusat di tahun kurang lebih di tahun 90-an. Pada saat saya punya murid selalu terlambat, dan saya cukup dikenal sebagai yang rada galak, bukan galak banget, rada galak. Lalu pada saat dia terlambat, saya langsung mengatakan, kalau terlambat tidak usah datang. Saya bilang begitu. Tetapi sudah, waktu itu dia minta maaf, lalu akhirnya dia masuk. Kenapa? Datangnya waktu khotbah. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Setelah kebaktian selesai, dia datang kepada saya, minta maaf kepada saya. Dan pada saat minta maaf kepada saya mengatakan, kenapa kamu terlambat? Lalu dia mengatakan, saya harus kucing-kucingan sama papa saya. Hah? Main kucing? Apa maksudnya kucing-kucingan? Lalu dia berkata, papa saya tidak izinkan saya ke gereja. Kenapa? Karena papa saya tidak setuju saya mengambil keputusan sebagai orang Kristen. Karena papa mamanya bukan orang Kristen. Dan akhirnya dia pada saat mengambil keputusan orang Kristen, lalu dia kalau ketahuan pergi ke gereja, langsung disabet sama rotan. Waktu itu saya terutama galak sekali. Akhirnya dengar cerita itu, mulai akhirnya lebih soft. Oh begitu. Lalu akhirnya saya bertanya lagi, lalu selama ini kamu ketahuan berapa kali? Saya sudah ketahuan beberapa kali. Dan hari ini pun kenapa saya terlambat? Karena saya harus berjanji bahwa saya ngomong sama bapak saya pergi ke rumah teman saya. Lalu pas saya pergi ke rumah teman saya mampir sebentar, lalu saya pergi ke gereja. Berbohong nggak aku? Saya bilang, oh enggak. Mampir ke rumahku, gitu kan? Lalu, tapi suatu kelak kamu harus berbicarakan bahwa kamu mengambil keputusan ini dan kamu memang membayar harganya. Dan ini bukan pria, saudara, wanita. Seorang wanita biasa tubuh yang begitu halus, nggak boleh kena pukul, kena nyamuk aja langsung cokai lah nih, gitu kan. Tetapi sudah justru dia di tubuh belakangnya banyak pukulan rotan dari papanya, dan di situ menjadi satu hal, dia paras dipukul, dia hanya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya tetap mau pergi ke gereja, apapun yang terjadi, ketahuan tambah koleksi saja. Maka akhirnya akan terjadi. Akhirnya di situ dia tetap bertahan sampai terakhirnya dia tidak bisa lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena koleksinya sudah terlalu banyak, lalu papanya juga tidak memberikan kesempatan, sampai akhirnya pergi lagi ke gereja, kena pukul lagi. Akhirnya papanya pun capek sudah mukul. Mulut sudah capek, tangan sudah capek. Lalu langsung bicara, ya sudah terserah kamu. Wah, puji Tuhan, saudara. Akhirnya pergi ke gereja dengan bebas. Dan yang lebih puji Tuhan, akhirnya papanya pun juga tertarik pergi ke gereja dan akhirnya menjadi orang Kristen. Kadang-kadang untuk menjadikan hidup kita menjadi sebuah kesaksian, saudara harus rela mengalami pukulan-pukulan rotan itu terlebih dahulu. Saudara sebelum datang ke gereja ini, mungkin saudara akan mengalami banyak hal-hal yang memberatkan engkau untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, setiap apa yang saudara anggap sebagai sesuatu yang
tidak enak itu belum tentu semuanya adalah sebuah nightmare yang selama-lamanya engkau alami. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk membahas akan satu tema, yaitu fakta mengikut Kristus. Dan saya mengajak saudara untuk membuka di dalam dua bagian di dalam kitab suci. Yang pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Matius pasal ke-26. Matius 26, kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Matius pasal ke-26 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Mari kita membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian-nyanyian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kedua, saudara, kita membuka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saya mengajak saudara melihat ayat pertama, lalu ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama. Sudah menemukan? 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh, supaya pada saat ia menyampaikan firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan memimpin, dan Roh Tuhan berkata-kata kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, kami berdoa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kiri kami, supaya semuanya diberikan kerendahan hati, diberikan akan satu hati yang mau belajar, hati yang mau dirombak, hati yang mau ditransformasi, hati yang mau ditahtai oleh firman Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kuasa yang jahat dan kuasa yang tidak beres keluar dari tempat ini, dan biarlah firman Tuhan, ya dan amin, memimpin setiap kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Pada saat Yesus melayani, dia disertai oleh banyak murid-muridnya. Dan pada saat murid-murid yang selama ini mengikut Yesus selama 3 tahun, mereka mengikuti akan setiap apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus naik ke gunung, dia memberitakan Injil. Dia turun ke kapal di lautan, dan dia memberitakan Injil. Dan pada saat dia pergi ke bait Allah, dia pun pergi memberitakan Injil. Dan banyak saksi-saksi yang melihat akan pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Yesus sebagai satu-satunya Mesias yang dikirim oleh Allah. Tetapi pada saat kita melihat fakta pengikut-pengikut Kristus, fakta yang ada di dalam sekeliling Yesus, apakah mereka pasti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mensupport dan juga sungguh-sungguh mengenal Yesus, dan sungguh-sungguh mau berani mati setia memberitakan Injil. Maka saudara, pada saat kita melihat satu fakta, di saat
Yesus dan murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun, tercatat bagaimana Yesus berkata, yaitu apa? Berkata bahwa malam ini juga kamu semua yang selama ini mengikut aku akan tergoncang imanmu. Selama ini engkau yang ikut bersama-sama beribadah, engkau yang bersama-sama melayani bersama dengan aku, tapi malam ini kamu akan tergoncang iman. Saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, seakan Yesus kurang percaya dengan iman yang ada dengan orang-orang di sekelilingnya. Seakan Yesus kurang percaya dengan apa yang ada yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pada saat kita melihat di sini, kenapa Yesus harus berkata seperti itu? Bukankah mereka sudah mengikut engkau 3 tahun? Bukankah mereka sudah melihat pelayananmu dan mereka belajar 3 tahun? Oh, belajar 3 tahun kurang lebih bisa dapat S1, bukan? Pada saat kita melihat sudah ikut Tuhan 3 tahun, mungkin bisa dapat sertifikat, bisa mengatakan dapat bachelor degree of theology. Tetapi pada saat kita melihat di sini, justru 3 tahun engkau mengikut Yesus bukan berarti engkau adalah pengikut yang setia. Bukan berarti pada saat engkau sudah mengikut Yesus 3 tahun dan memperoleh bachelor degree of theology, engkau sungguh-sungguh adalah the true disciple yang berani mati melayani Tuhan. Hari ini banyak dari kita melayani hanya karena ada fasilitas. Di saat tidak ada fasilitas, engkau tidak mau melayani dengan sepenuh hatimu. Maka saudara, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena apa? Dia mengatakan, karena aku. Saudara, pada saat saya melihat hal segini, ini sebuah fakta di mana Yesus membukakan bahwa not every disciple are the true disciple. Tidak semua orang yang mengikut aku adalah pengikut aku yang sesungguhnya. Sebelum saya datang ke tempat ini, saya sempat buka Facebook, saudara, masih sempat ya. Lalu pada saat saya buka Facebook, lalu saya melihat satu quote yang begitu membuat saya tertegur. Itu apa? Tertulis dalam bahasa Inggris itu, just because you met them at church doesn't mean they are the one. Demons go to the church too. Apa maksudnya? Jangan kira pada saat kamu bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka pasti adalah pengikut gereja. Kenapa? Karena iblis juga masuk ke dalam gereja. Oh, saya bisa baca quote itu, saya sadar bahwa apa? Setiap saya berkhotbah, itu adalah peperangan rohani. Kenapa? Demons go to the church too. Karena iblis datang ke dalam gereja juga, dan dia berusaha untuk merusak akan hal-hal yang ada di dalam rumah Tuhan. Maka ini membuat saya semakin gentar, saudara. Kenapa kita harus mengikut Kristus dengan benar? Kenapa kita harus mengikut Kristus dengan setia? Kenapa kita harus bayar harga di dalam kita mengikut Tuhan? Maka saudara, ini sebuah fakta. Orang-orang yang mengikut Kristus, engkau adalah orang yang gampang tergoncang iman. Maka saya bertanya kepada diri saya sendiri, what is faith? Apa itu iman, saudara? Kalau saya bertanyakan pada saudara sekalian, what is faith? Apa itu iman? Kenapa saudara beriman? Bagaimana saudara beriman? Dan untuk apa saudara beriman? Kalau saudara pertanyakan itu dalam dirimu, saudara mungkin kalau jujur, saudara akan tahu saudara sebenarnya orang yang belum cukup beriman. Tetapi saudara, faith is about belief. Iman tidak bisa dilepaskan dari percaya penuh, full commitment, full belief bahwa apa? Bahwa Allah adalah Allah dan Yesus adalah penebus satu-satunya, penyelamat, dan Roh Kudus adalah penyerta di dalam hidupku satu-satunya. Maka ketika kita beriman kepada Kristus, kita percaya penuh kepada Allah. Pada saat kita beriman, kita percaya penuh kepada Kristus. Dan pada saat kita beriman, kita percaya penuh kepada Roh Kudus. Dan ini adalah sebuah hakikat iman yang setia. Tetapi saudara, pada saat kita beriman di dalam Kristus seperti ini, saudara harus siap mengalami goncangan iman. Saudara harus rela untuk mengalami akan satu hal di mana saudara dibawa untuk mengalami satu shake di dalam diri saudara. Maka saudara, saya akan memberikan 3 poin besar untuk kita masuk dalam pembahasan pada hari ini.
Poin yang pertama yang saya mau sharingkan bahwa apa? Iman yang benar harus menghadapi realita yang benar. Itu poin yang pertama. Maka iman yang benar harus menghadapi realita yang benar. Yaitu apa, saudara? Di saat saudara beriman di dalam Kristus, saudara harus tahu realitanya. Saudara pasal mengikut Tuhan, saudara harus tahu goncangan akan tiba. Saudara pasal beriman, saudara tahu penderitaan tidak akan meninggalkan saudara. Di saat saudara beriman, saudara tetap diberikan kesulitan di dalam saudara beriman. Berapa banyak orang-orang Kristen di China, mereka pada saat melayani Tuhan, banyak akan hal-hal yang harus ditanggung oleh mereka. Banyak orang-orang sendiri melaporkan sesamanya sendiri, akhirnya polisi menggerbek mereka. Maka pada saat kita melihat di sini, ini sebuah realita. Orang yang menjadi orang Kristen, kamu harus menghadapi realita yang benar sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Saudara tidak akan lepas dari penderitaan. Maka penderitaan is always there, is always here, dan selalu ada selama-lamanya di dalam hidup manusia. Tetapi saudara, iman yang benar bukan untuk keluar dari penderitaan. Iman yang benar adalah menghadapi penderitaan, menghadapi realita. Maka dengan kita menghadapi realita, kita tahu saya bukan cengeng, tapi saya dipanggil untuk berjuang. Saya dipanggil untuk menantang, saya dipanggil untuk menerobos setiap apa yang menjadi realita yang ada di dalam hidup saya, di dalam hidup kita, di dalam hidup pengikut Tuhan. Maka bagaimana kita mencicipi setiap penderitaan-penderitaan itu? Kenapa? Karena Kristus yang menebus saudara dan saya, Dia menderita untuk kita. Dan kita di dalam kitab suci dalam 2 Korintus tadi, kita tidak bisa lepas dari penderitaan, tetapi Kristus yang menderita, maka itu menjadi satu hal, kita menderita bagi Kristus, dan itu adalah sebuah hal yang fair. Semakin saudara diperkenan oleh Tuhan, semakin kamu akan mengalami penderitaan, mengalami sebuah realita, saudara. Tetapi apakah kita dapat melakukan, menghadapi realita itu dengan benar atau tidak? Di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, ayat 8 dan 9. Orang yang beriman dengan benar pasti akan mengalami apa? Pertama, pasti akan ditindas, baik oleh orang di luar kekristenan, termasuk juga orang yang di dalam kekristenan. Maksudnya apa? Orang dalam Kristen tapi yang mentalnya bukan benar, beriman dengan benar. Engkau akan ditindas, tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu memang harus menghadapi realita penindasan. Tetapi iman yang benar memberikan pengharapan, yaitu apa? Meskipun kamu ditindas, kamu tidak akan terjepit. Kalau sudah percaya pada firman Tuhan, penindasan akan kamu hadapi, tetapi kamu tidak akan terjepit di dalam penindasan. Kedua, kamu mungkin akan kehabisan akal, tetapi firman Tuhan berkata, meskipun kamu nanti akan mengalami kehabisan akal, tetapi kamu tidak akan putus asa. Kenapa? Karena engkau beriman dengan benar. Kamu akan dianiaya, tetapi firman Tuhan mengatakan, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Dan engkau akan dihempaskan, tetapi firman Tuhan berkata, engkau tidak binasa. Lalu di ayat 11 dikatakan, kamu akan terus-menerus akan diserahkan kepada maut karena Yesus, karena imanmu kepada Yesus. Tetapi di dalam kitab suci juga dikatakan, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Maka kita bersyukur, saudara, anugerah Tuhan masih ada untuk kita bisa melayani di dalam kesulitan, kita melayani di dalam penderitaan, kita melayani dan melihat pekerjaan Tuhan di dalam setiap tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Maka orang Kristen pada saat melihat kesulitan bukan lari, tetapi pada saat orang Kristen melihat akan penderitaan, melihat akan kesulitan, melihat akan tantangan di depan, orang Kristen justru adalah orang yang beriman dan berani menerobos setiap tantangan yang ada di depannya. Kenapa? Ada special grace yang diberikan, ada keberanian yang diberikan, ada yang namanya satu hal di mana anugerah yang menyelamatkan sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa harus takut?
Kenapa harus mundur? Saudara, maka di dalam vocabulary saya, kalau saya mengasihi akan seseorang, saya tidak akan mundur. Meskipun ditolak berapa kali pun saya tidak akan mundur. Saudara boleh tanya sama istri saya, berapa kali saya minta sama dia, tapi saya doa sama Tuhan dengan serius. Dan saya minta karena saya tahu doa yang panjatkan di hadapan Tuhan, bukan doa yang egois. Karena saya tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Saya cinta satu orang, tidak mundur sampai dia menikah, saya mundur. Goblok ya. Secara manusia orang bilang goblok. Cewek begitu banyak, kenapa kamu cuma cinta? Saya cuma cinta satu orang. Cuma saya kurang iman untuk mencintai sampai saya mati cuma satu orang. Itu aja. Tetapi saudara, satu hal, iman yang benar harus menghadapi realita yang benar. Maka pada saat kita melihat dari sini, itulah satu hal. Kenapa kita berani menghadapi, kita berani menantang, kita berani menerobos? Karena I know what is true. I know whom I believe. Dan yang saya percaya itu mutlak dan tidak mungkin saya digoncangkan oleh apapun. Tetapi itu hanya ada di dalam Kristus saja. Tetapi saudara, manusia tetap manusia, bukan? Pengikut Kristus adalah manusia. Akan mengalami goncangan iman? Yes, kita akan mengalami goncangan iman. Tapi pertanyaannya, dengan goncangan iman itu, kita maju atau kita mundur? Maka saudara, itu hal yang pertama. Iman yang benar akan menghadapi realita yang benar. Maka kita bukan melarikan diri dari penderitaan, tapi kita justru hidup di dalamnya dan menerobos setiap penderitaan itu. Hal yang kedua, saudara, iman yang benar membawa kita melihat lebih jelas kejijikan dosa. Semakin kita beriman kepada Tuhan dan semakin kita beriman dengan benar, kita semakin jijik terhadap dosa. Pada saat saya memimpin akan satu retreat di Beijing, kurang lebih di tahun 2005 atau 2004, yaitu di satu tempat namanya Situ. Waktu pada saat saya di sana, saya sedang mau memimpin akan satu sesi. Waktu itu setelah makan siang, kita main, saudara, kita main berkuda, saudara. Itu pertama kali saya di China naik kuda. Dan kudanya bukan kuda yang kuda poni, saudara. Lu bayangin saya naik kuda poni kayak apa gitu kan. Kudanya langsung tersiksa sekali gitu kan. Nah, waktu saya di Beijing, saya dapat kuda yang bagus sekali. Warnanya hitam, Black Beauty. Waduh, atau The Black Stallion gitu kan. Wah, keren sekali kuda itu. Lalu akhirnya, ini kuda mana? Australia. Oh, Australia. Akhirnya, terakhir berapa? 60 renminbi. Oh, berapa menit? 10 menit. Ya ampun, 60 renminbi 10 menit, saudara. Akhirnya, ya sudah, demi keren-kerenan di foto, oke lah. Akhirnya, gini-gini selfie ya. Akhirnya, langsung naik akan kuda itu. Pada saat naik kuda itu, foto. Gitu kan? Well, ya akhirnya, setelah foto-foto semua, langsung kuda itu berlari, saudara. Memutari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, saudara. Setelah itu saya bilang, tambah lagi 10 menit. Tambah lagi 10 menit. Saya 3 kali naik kuda. Wah, bela-belain. Karena saya memang show kuda, suka kuda, dan akhirnya lihat kuda, naik kuda. Gitu kan? Setelah naik kuda, saya berkeliling. Lalu pada saat saya turun dari kuda, karena tidak pernah naik kuda lagi, sudah dulu waktu kecil naik kuda, sekarang baru pertama kali di umur 30-an ini naik kuda. Akhirnya di situ saya langsung, aduh, jalannya langsung berbeda, saudara. Jalannya biasanya ganteng lurus, sekarang kayak orang jalannya udah jelek sekali. Lalu pada saya berjalan, aduh sakit, dan akhirnya saya duduk. Pada saat saya duduk, depan saya adalah kuda yang lagi makan rumput. Tetapi kepalanya ngadep ke sana, pantatnya ngadep ke saya. Lalu saudara, tiba-tiba pemandangan yang buruk muncul di depan saya. So, saudara bisa tebak ya, apa yang keluar? Akhirnya tiba-tiba keluarlah akan batu-batu lembek dari satu gunung itu. Saya langsung, gitu kan istilahnya, pemandangan terburuk yang pernah saya lihat di depan mata saya yang besar itu, gitu kan istilahnya. Akhirnya saya lihat itu, waduh, kotorannya keluar. Masa kotoran semua keluar, Saya nggak tahu kenapa saya tertegun.
Saya tunggu terus. Goblok juga ya. Saya liatin, kayak gak pernah tayo aja, gak pernah tayo gitu. Saya liatin. Saya akhirnya pada saat itu melihat ada satu kelompok laler, saudara. Lalat. Wah, waktu saya lihat di situ, saya bilang, wih, wow, gitu kan. Langsung lihat lagi lebih dekat. Pada saat saya lihat lagi lebih dekat, mereka kelihatannya sangat menikmati sekali. In my interpretation, of course. Ya. Saya bilang, wih, menikmati banget mereka. Perlukah saya menikmati? No. Tapi mereka menikmati. Nggak tahukah bahwa itu jijik? Nggak tahukah itu adalah sesuatu yang tidak beres? Tapi lalat itu menyukainya, menghirupnya, memakannya. Dan setelah itu pindah lagi, terus mau mampir di hidung saya langsung, no, jijik man, gila. Saya harus dari situ langsung ke sini, apalagi kalau misalnya saya kodok, saya ambil makan di dalam diri saya, ya insane betul. Lalu pada saat itu langsung, saudara, saya langsung tertekur hati saya. Daniel, di saat kamu suka berdosa, you nggak beda sama lalat yang suka makan tai itu. Langsung saya menyadari bahwa I'm just a sinner, just like that. Saya cuma orang berdosa seperti lalat itu yang menikmati tai itu, dan dia tahu itu tidak beres, dia tahu itu satu hal yang nggak enak, jijik, tapi dia penghirupnya dengan begitu luar biasa. Saudara, iman yang benar akan membuat saudara semakin sense of jijik saudara semakin peka. Saudara akan tahu betul bahwa pada saat saudara melakukan ini, melakukan itu, saudara akan lebih peka, belajar lebih peka, melihat kejijikan dosa. Maka saudara, iman yang benar, firman Tuhan harus membuat saudara menjadi kehidupan sehari-hari saudara. Jika tidak, saudara akan kehilangan kepekaan jijik terhadap dosa. Pada saat saya merenungkan ini, khususnya saya bersaat teduh dan mencoba untuk menemukan saudara, saya melihat satu orang psikolog yang bernama Otto Kernberg. Dan pada saat saya membaca khususnya dari kisah dari Otto Kernberg, dia adalah seorang psikolog yang paling benci sama pendeta. Saya pikir, kenapa sih lu kok benci banget sama pendeta? Lalu dia memberikan sebuah pertanyaan, saudara, kenapa orang Kristen mau jadi pendeta? Lalu dia tulis satu hal, karena pendeta itu problem of psychology, punya problem of psychological problem di dalam dirinya. Apa? Dia bilang 90% jiwanya narsis pendeta itu. Wah, sudah senang ya kalau pendeta dimaki-maki, sudah senang. Dia bilang apa? Coba lihat pendeta. Pendeta itu dengan jubahnya menutupi banyak hal. Yaitu apa? Dia mengatakan problem pendeta itu adalah mereka memiliki self-hatred tidak di balik jubahnya. Itu apa? Mereka punya kebencian. Mereka punya kebencian, tetapi kebencian yang dibungkus di dalam pelayanan. Lalu dia menutupi dengan banyak hal. Itu apa? Dia mengatakan, kenapa pendeta mengurusi urusan orang lain? Supaya jemaat hutang budi sama dia. Kenapa dia melakukan untuk orang lain? Supaya orang lain bisa memberikan simpati kepada dia. Tetapi maaf, urusan keluarga gak beres. Banyak keluarga pendeta justru keluarga ditinggal-tinggal. Justru keluarga pendeta justru akhirnya yang diurusi jemaat. Itu pun jemaatnya ada yang melawan juga. Maka pada saat saya baca di sini, saya langsung sadar, saya juga menjadi orang yang seperti ini. Saya pelayanan keliling-keliling, ketemu istri saya cuma 1 bulan, cuma 4-5 hari. Saya merasa terkritik habis. Niupin, katanya Otto Kernberg, kalau bisa bahasa Mandarin ya. Dia mengatakan, kamu narsis. Kamu cuma peduli pada dirimu dengan jemaatmu, tapi kamu gak peduli dengan keluargamu sendiri. Niupin. Wah, saya pada saat bersaat teduh, tapi pada saat baca psikolog ini mengatakan ini, saya langsung merasa gila, saya dikritik habis. Lalu akhirnya saya melihat kenapa bisa demikian. Lalu saya akhirnya mencoba untuk melihat
Apa sih Otto Kenberg? Kenapa sih kamu bisa menjelaskan hal seperti ini? Dia mengatakan satu hal. Karena orang yang menyerahkan diri jadi pendeta, mereka justru benci terhadap dirinya sendiri. Orang yang menyerahkan diri sebagai pendeta adalah orang yang dicatat sebagai orang yang sebenarnya membenci kehidupan lamanya. Dan dia ingin menciptakan kehidupan yang baru. Tapi kehidupan yang baru itu mengorbankan sesuatu. Yang dia korbankan adalah keluarganya sendiri. Mas Saudara, waktu saya dengar ini, saya mulai melihat psikolog-psikolog kontemporer zaman ini. Mereka bisa menjelaskan seperti itu. Tetapi maaf, konsep seperti ini ngaco luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak melihat providence of God is there. Mereka tidak melihat iman kepada Tuhan adalah penentu di dalam setiap pelayanan, di dalam penentu setiap jabatan, penentu di dalam setiap orang-orang yang dipakai Tuhan melayani Tuhan. Mereka hanya menilai secara humanistic view, dari secara psychological, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Justru pendeta, mereka percaya kepada Tuhan. Justru orang Kristen percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada orang Kristen, kepada hamba Tuhan untuk apa? Urusan pelayanan milik Tuhan. Hidup adalah milik Tuhan. Keluarga juga adalah milik Tuhan. Maka saudara, pada saat mengerjakan segala sesuatu, saudara harus sadar kalau saudara tidak peka, setiap omongan psikologi yang ada di sekeliling saudara akan mempengaruhi pelayanan saudara. Saya kalau di hal seperti ini, saya akan berkata bahwa saya menemukan orang yang demikian dengan konsep tanpa Tuhan, berani bicara dan mengkritik. Ini adalah satu bagian di mana apa? Mereka kehilangan satu, itu apa? Iman di dalam mereka menyelesaikan sesuatu. Maka saudara, saya berasa melayani Tuhan, saya harus sadar, Tuhan, who am I? Who are you? Who are my disciple? Who are my church? Dan bagaimana saya berkata, who are my family? Di saat semua adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang memberikan beban, Tuhan yang memberikan vocation, Tuhan yang memberikan akan iman, dan Tuhan yang memberikan kekuatan, maka Tuhan yang memberikan kesucian untuk melihat segala sesuatu, dan Tuhan memberikan kepekaan untuk apa? Tidak terjebak di dalam setiap penafsiran-penafsiran yang berdosa yang ada sekeliling kita. Maka saudara, melayani Tuhan, saudara harus peka terhadap setiap unsur dosa. Maka natur dosa harus dimatikan, saudara. Unsur dosa harus dibereskan. Jika tidak dibereskan, maka kita akan gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin yang ada di sekeliling kita. Maka pertanyaannya adalah, dosa siapa yang harus dibereskan? Dosa siapa yang harus dimatikan? Dosa siapa yang harus di-clearkan di dalam hal ini? Seringkali kita sangat pintar untuk hanya peduli terhadap dosa others. Kita seringkali hanya peduli dengan dosa orang lain, tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya dosa kita yang sebenarnya juga turut harus dimatikan, saudara. Dosa kita yang juga harus dibereskan, dosa kita yang juga harus ditransformasi. Saudara coba lihat tadi di dalam pembacaan di dalam Matius pasal 26, kalau sudah melihat di dalam konteks, Petrus berkata apa? Di saat Yesus berkata bahwa malam ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara kalau baca selanjutnya, saudara akan menemukan bagaimana Petrus berkata apa? Semua akan tergoncangkan, oke. Others tergoncang imannya, is okay. Aku nggak mungkin tergoncang iman. Wah saudara, Petrus menganggap orang lain pasti tergoncang imannya. Orang lain boleh tergoncang imannya, but not me. Wah, inilah narcissistic guy gitu kan sebenarnya, saudara. Orang boleh tergoncang imannya, tapi gua tak mungkin tergoncang imannya. Pertanyaannya, Yesus pada saat berkata malam ini apa, saudara? Kamu semua, all of you, saudara, semuanya yang ada di tempat ini, dia mengatakan
kamu akan tergoncang iman. Di saat Petrus mengatakan, no, not me, maybe others, but not me. Maka pada saat dia berkata seperti itu, pertanyaan adalah, who are you, Peter? Siapakah engkau? You are the sinners too. Engkau adalah pendosa juga. Tidak peduli kamu adalah tangan kanannya Yesus, tidak peduli kamu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, you are a sinner too. Engkau juga adalah pendosa. Kamu juga adalah murid-murid yang dikatakan adalah tergoncang iman. Maka pada saat Yesus berkata, malam ini juga kamu akan tergoncang iman. Lalu saudara kalau baca lagi selanjutnya, saudara akan menemukan pada saat Yesus berkata kepada Petrus bahwa malam ini juga sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan sangkal aku 3 kali. Diperbandingkan. Malam ini kamu akan tergoncangkan karena aku. Lalu Petrus berkata, no, maybe others, but not me. Lalu akhirnya Tuhan berkata, malam ini juga sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan sangkal aku. Maka inilah kebobrokan pengikut Tuhan. Inilah kebobrokan dari orang-orang yang katanya mengikut Tuhan. Mereka menganggap, gua sudah safe, yang lain mungkin belum safe. Gua yang safe, gua udah beres. Teologi gua udah beres. Pelayanan gua sudah beres. Iman gua sudah beres. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan, not good enough. Jangan engkau merasa sudah safe. Mungkin goncangan iman akan tiba. Dan justru Tuhan, jangan tunggu sampai Tuhan berkata, malam ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka saudara, inilah kebobrokan mengikut Tuhan. Dosamu harus dibereskan. Bukan peduli terhadap dosa orang lain, tapi dosamu, dosaku, dosa kita semua bereskan di hadapan Tuhan. Maka jangan suruh orang bertobat, tapi you tidak bertobat. Find your own sin di dalam hidup saudara. Maka ini poin kedua. Iman yang benar membawa kita melihat kejijikan dosa dengan benar. 2 poin terakhir. Poin ketiga, iman yang sejati atau iman yang benar tidak akan melepaskan kita dalam keberdayaan. Saudara, apa maksudnya saudara? Ini tidak bisa lepas dari Petrus. Di saat Petrus mengatakan, not me, maybe others, but not me. Lalu pada saat Yesus berkata, bahwa apa? Pada saat Yesus berkata, malam ini juga kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus mengatakan satu statement, gitu apa? Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama dengan kamu, aku tak akan menyangkal kamu. Swear. Aku swear to you God, sekalipun aku harus mati bersama kamu, gua gak akan nyangkal kamu, gua akan mati bersama dengan kamu. Lalu dicatat di dalam Alkitab, ditulis semua murid berkata demikian. Sudah? Pada saat Petrus mengatakan, gua tidak akan menyangkal kamu, aku tidak akan mundur, aku akan mati bersama dengan kamu. Dan dicatat semua murid berkata demikian. Dan apa yang terjadi? Semua tercerai-berai. Seperti yang dicatat oleh firman Tuhan. Malam ini juga kamu akan tergoncangkan oleh aku, di mana aku akan ditangkap dan kamu akan tercerai-berai. Dan itu terjadi. Maka sudah firman Tuhan, sudah jangan macam-macam. Kenapa? Firman Tuhan menyatakan akan satu hal yang pasti digenapi. Firman Tuhan pasti akan terjadi. Dan di saat saudara sudah tidak lagi hidup dari firman Tuhan, you say, you pay. Saudara memilih untuk tidak mengikuti firman Tuhan, saudara akan membayar apa yang menjadi keputusan saudara. Jadi saya bukan melakukan satu hal yang menakut-nakuti. Ini kembali kepada firman Tuhan, saudara. Petrus melakukan satu hal. Aku berkata mulutku, aku mengikut engkau. Tetapi lupa, dia bukan Tuhan. Dia gak sanggup. Dia adalah orang yang gak berdaya. Dia adalah orang yang gak kuat. You are nothing. Saya takut saudara, kita mentalnya juga sama seperti mereka. Mengikut Yesus 3 tahun, belajar teologi, belajar doktrin, belajar proksif, ikut persekutuan doa, dan juga ikut kebaktian.
Semua berkata demikian. Lalu Tuhan pada saat mengatakan, hari ini juga engkau akan tergoncang iman. Lalu kita mengatakan, not me, maybe others. Dan akhirnya terjadi firman Tuhan itu. Saudara, akhirnya sih kita realize we are just nothing. Saya mengintrospeksi diri saya. Saya berkhotbah karena retorika saya, atau saya berkhotbah karena Roh Kudus menjadi sandaran khotbah saya. Di saat saudara memuji Tuhan, maka saudara memuji Tuhan karena gerakan Roh Kudus, karena mengajak saudara untuk memuji Tuhan, atau karena suara indah. Saudara melayani, mengerjakan begitu banyak pelayanan. Saudara melakukan itu karena keterpaksaan, atau sedang mengejar sesuatu ambisi, atau saudara sungguh-sungguh tahu melayani adalah sebuah keharusan karena kita melayani Tuhan. Saudara, Galatia pasal 6 ayat 3. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceive himself. Saudara coba belajar dari apa yang kita sudah baca tadi. Yesus sudah berfirman, Yesus sudah berkata, Yesus sudah menyatakan bahwa malam ini juga engkau akan tergoncang iman karena aku. Murid-murid Tuhan mengatakan, Tuhan, gak usah diurusin omongan begituan. Mengapa engkau begitu pesimis? Kami setia kok sama kamu. Murid Yesus jatuh di dalam apa, saudara? Saya melihat problem terbesar di dalam pelayanan, problem terbesar di dalam pekerjaan Tuhan adalah problem of ignorance. Saudara kurang mau dengar firman Tuhan. Saudara cuma mau tahu apa yang saudara pikir yo tauli, apa yang saudara pikir efisien, apa yang saudara pikir adalah sesuatu yang baik. Tetapi saudara seringkali kurang berpikir tentang sesuatu yang benar. Maka saudara proclaim the truth, proclaim hal-hal yang benar. Pada saat Yesus berfirman adalah kebenaran, terimalah kebenaran itu. Dan apa? Dan saudara belajar untuk menyadari bahwa firman Tuhan ada untuk saya. Firman Tuhan ada untuk semua. Untuk apa? Kita dibawa untuk taat kepada Tuhan. Maka saudara, no excuse for failing to obey God's law, for we are responsible to prayerfully search our heart. Poin terakhir, saudara, yaitu iman yang sejati harus di dalam keselamatan oleh Kristus. Nah, iman yang sejati tidak bisa diwakili oleh agama-agama. Iman yang sejati hanya dapat diwakili oleh Kristus satu-satunya Juru Selamat. Untuk itulah kita melayani. Untuk itulah kita beriman. Untuk itulah kita berjuang. Maka saudara beriman karena siapa? Baru-baru ini Indonesia geger, saudara. FPI sekarang lagi kejar-kejar satu pasangan artis yang baru jadi Kristen. Asmiranda, baru dengar, saya dengar suara Asmiranda dengan satu lagi suaminya, saya lupa siapa namanya, Pelo, ya itulah, gitu ya. Nah, pasangan ini pada saat akhirnya Asmiranda dari Muslim akhirnya jadi Kristen, dan pada saat itu banyak orang maki-maki dia. Akhirnya banyak orang, apalagi front pembela Islam, berusaha untuk berikan hukuman kepada orang yang katanya murtad ini. Lalu akhirnya Asmiranda tetap pada saat dari orang Kristen, dia berani sekali memberitakan Kristus sebagai Juru Selamat. Dia mengatakan bahwa meskipun dia masih belajar, belum banyak belajar akan firman Tuhan, tapi dia mau belajar. Dia mengatakan bahwa Dia mengatakan bahwa saya menemukan Kristus Juru Selamat satu-satunya, bukan yang lain. Wah,
Pada saat mendengar hal seperti itu, saudara, di saat orang yang belum Kristen akhirnya menemukan Kristus sebagai satu-satunya, orang tersebut adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk apa? Menemukan bahwa the essence of Christianity itu cuma ada di dalam Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Peraih Nobel Perdamaian tahun 2000, saudara, Kim Dae-jung, dikatakan sebagai Nelson Mandela of Asia, dan dia di dalam sejarahnya dicatat sebagai seorang devoted Christian, dicatat sebagai guru sekolah minggu yang akhirnya masuk di dalam dunia politik. Lalu satu kali dia ditangkap di North Korea, ditangkap oleh North Korea soldier, ditangkap di Jepang. Sudah tahu apa yang dilakukan? Pada saat dia di hotel, dia ditangkap, lalu akhirnya dimasukkan di dalam satu mobil, langsung dibawa ke kapal, saudara. Lalu pada saat dibawa ke satu kapal, dinaikin satu boat, lalu boat itu berjalan berkilo-kilometer, lalu akhirnya matanya yang ditutup, tangannya yang diborgol, lalu akhirnya semuanya di plester tubuhnya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di tengah laut dibuang, seperti Yunus dibuang. Akhirnya pada saat dibuang di tengah laut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berteriak, Yesus tolong saya. Dia mengatakan, Yesus, hanya Engkau yang mampu tolong saya. Kim Dae-jung pada mengalami ini, Tuhan masih izinkan dia hidup. Pada dia dilempar ke air, lalu akhirnya dia di dalam air itu mulai tenggelam, tapi masih terapung. Lalu tiba-tiba dia terus berdoa. Tiba-tiba ada satu pesawat di atas, lalu melihat apa itu ada yang terapung-apung, yang tenggelam di dalam air. Lalu akhirnya dia melihat, wah, manusia. Akhirnya kapal itu mendarat di atas air. Kapal yang ada kakinya itu ya. Jadi akhirnya mendarat di atas air. Lalu akhirnya orang itu menyelamatkan yang terapung-apung itu. Pada saat ditarik, orang Korea. Dan akhirnya dinaikkan di atas pesawat. Dan setelah itu, dia langsung mengatakan, Engkau adalah penolong dari Yesus yang menolong. Lalu di saat itu akhirnya dia mengatakan satu hal, aku sudah mengampuni orang-orang yang sudah menangkap aku. Kenapa bisa masih hidup? Karena Kristus masih memberikan kesempatan saya untuk hidup. Sebenarnya saya kalau mati ya sudah, tetapi Tuhan masih berikan saya kesempatan. Masih ada yang harus saya kerjakan di saat saya masih hidup. Dan akhirnya dia justru akan membela akan satu perdamaian. Dia masih minta North Korea berdamai, minta South Korea membangun perdamaian dengan North Korea. Akhirnya beberapa kali pertemuan terjadi sebelum Kim Dae-jung meninggal. Dan saudara, Kim Dae-jung akan meraih Nobel Perdamaian 2000. Lalu dia mengatakan satu hal, I have lived and continue to live in the belief that God is always with me. I know this from my experience. Dia mengatakan bahwa satu hal saya mengenal, saya hidup dan terus hidup karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan saya tahu ini dari pengalaman di mana saya harus mengalami penangkapan, dinaikin boat, dibuang di laut, dan berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Dan dia menolong aku melalui seorang pilot pesawat yang menyelamatkan dia. Dan akhirnya dia yang memproklamasikan demokrasi, dan dia yang mempromosikan akan perlunya Korean traditional culture yang kembali kepada iman kekristenan. Wah, kenapa saya sharingin hal ini, saudara? Dia menggambarkan satu hal, I'm just his servant. Aku hanyalah pengikut Tuhan. Dari kecil aku menjadi seorang guru sekolah minggu. Saya gak pernah kepikir menjadi seorang yang menjadi pelayan Tuhan di dalam dunia masyarakat. Dan saya pada saat mengalami begitu banyak tantangan-tantangan sampai saya harus hampir dibunuh. Dan akhirnya saya dilempar di laut. Tapi my faith is still the same. Saya tetap percaya pada Tuhan. Kalau saya mati pun saya percaya sama Tuhan. Tapi saat Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya masih melihat ada harus yang saya kerjakan.
karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan akhirnya dia bisa membawa demokrasi di dalam sejarah Korea. Dan dia meraih Nobel perdamaian. Dia menyatakan semua ini bukan karena saya, semua adalah karena Kristus Yesus. Saudara, di sini saya belajar untuk melihat iman yang sejati akan menunjukkan untuk siapa, untuk apa kita melayani. Untuk Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang sudah punya rencana terlebih dahulu. Maka pada saat Yesus mengatakan, tetapi ketika aku bangkit, aku akan mendahului engkau di Galilea. Di sini saya belajar satu hal. Pertama, di saat Yesus berkata, sewaktu aku bangkit, aku akan mendahului kamu. Di sini murid-murid tidak melihat poin ini. Murid-murid hanya peduli dengan apa? Gua nggak akan menyangkal engkau. Gua nggak akan mengkhianati kamu. Gua nggak akan mundur dari kekristenan. Gua akan tetap ikut kamu, Tuhan. Mereka hanya peduli dengan hal itu. Mereka tidak lihat ayat berikutnya bahwa apa? Gua akan mati, saya akan mati, saya akan ditangkap dan mati. Tapi waktu aku bangkit, aku akan mendahului engkau di Galilea. Di sini saya sudah coba lihat apa yang kurang di dalam pengikut Yesus. Pertama, problem of ignorance. Kedua, mereka kurang problem of trust. Mereka tidak punya kepercayaan penuh terhadap firman Tuhan. Hari sudah baca firman Tuhan. Sungguhkah engkau percaya bahwa firman Tuhan adalah pasti digenapi? Apakah sudah lihat firman Tuhan? Apakah sudah menjalankan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan? Sudah melihat firman Tuhan? Sudah taat total terhadap firman Tuhan? Perasa kita melihat banyak pengikut-pengikut Kristus adalah orang yang kelihatannya mengikut Tuhan, tapi tidak total mengikuti firman Tuhan. That's the reality of the disciple of Christ. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak punya kepercayaan total terhadap kitab suci. That's fragile. Maka Tuhan berkata, aku akan mati dan engkau akan tercerai-berai. Tetapi waktu aku bangkit, aku akan mendahului engkau di Galilea. Pertama, kenapa Yesus mengatakan aku bangkit? That is the true reality. Bahwa pada saat aku mati bukan for nothing. Aku mati adalah untuk pada hari yang ketiga aku bangkit dari kematian dan memproklaim I am the true Savior of this world. Maka Allah bukan Allah yang sembarangan berfirman. Dia adalah Allah yang menggenapi firman-Nya. Enak tidak enak didengar, tetapi dia pada saat berfirman, reality, the true reality akan terbuka, yaitu dia berfirman akan bangkit. Tapi pada saat Tuhan berfirman, realita juga dibukakan. Belum tentu semua muridnya percaya kepada dia. Maka hari ini saudara sebagai orang-orang yang berada dalam gereja, kalau saudara pada saat menjadi seorang Kristen tapi saudara belum punya kepercayaan kepada firman Tuhan, saya berkata satu hal, still have a time for you to repent. Masih ada waktu untuk saudara bertobat di hadapan Tuhan. Aku mendahului kamu. Maka Tuhan berfirman, aku pasti ada di sana. Pertanyaannya, why Galilee? Kenapa harus di Galilea, saudara? Matius pasal 4 ayat 18 dan 19 menjadi sebuah histori. Itu apa? Murid-murid Yesus pertama kali direkrut oleh Yesus di mana? Di Galilea. Siapakah mereka? Nelayan-nelayan yang melayani, yang menjadi seorang yang mencari pekerjaan di laut, di danau. Maka mereka itu penjala ikan, saudara. Tapi Tuhan panggil mereka, hey engkau fisherman, kamu akan menjadi penjala-penjala manusia. Tinggalkan kemapanan, ikut aku. Dulu kamu penjala ikan, kamu peduli dengan berapa uang yang akan kau peroleh untuk setiap penjualan ikan-ikanmu. Tapi sekarang kamu menjadi hamba-hambaku, kamu menjadi murid-muridku. Maka
Ingatlah kasihku mula-mula. Ingatlah panggilan mula-mula. Hari ini kita lupa. Saudara jadi Kristen kapan? Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau mengikut Kristus? Apa yang sudah saudara korbankan untuk dia? Maka saudara, saya hari ini mengajak saudara untuk kembali kepada fakta mengikut Kristus dengan benar. Dan saya mengajak saudara melihat, mari kita belajar. Jangan mengikuti kebobrokan dari fakta pengikut Tuhan yang salah. Dan mari kita kembali buka telinga, mendengar Injil Tuhan. Enak tidak enak di telinga saudara, firman Tuhan, ya dan amin, tetap akan terjadi di dalam hidup manusia. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita pagi berdiri, kita bersama-sama bersatu teduh sejenak. Dan di dalam saat teduh kita, saya minta lagu ketika dimainkan, lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Iman kita harus menghadapi realita yang benar. Iman kita yang seharusnya benar harus membawa kita melihat kepada kejijikan dosa. Iman yang benar seharusnya menyadari bahwa kita berdosa, kita tidak berdaya, tidak ada self-actualization, dan kita percaya di dalam Kristus bahwa tidak ada yang lain. Iman yang sejati hanya di dalam Kristus saja. Dan hari ini saudara, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman rasuli, semuanya saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah cukup beriman? Tuhan, apakah saya sudah cukup menyadari I'm just nothing? Dan apakah saya sudah cukup sadar bahwa saya perlu Kristus di dalam hati saya? Saya perlu Kristus di dalam hidup saya. Saya perlu Kristus membongkar hal yang tidak beres di dalam hidup saya. Dan hari ini saya mau, ya Tuhan, kembali kepada jalan-Mu, kembali kepada kebenaran-Mu, kembali kepada kitab suci, dan mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita naikkan lagu yang ketiga, lemah lembut.